102,8 Seranggawa FM masih di siaran pagi. Saat ini sudah masuk di jam 8:35 ya. Hari Rabu 21 September 2022. Dan kita sudah bersiaran juga di Instagram. Jadi bisa tonton live Instagram kita di @seranggawafm ya. Hari ini kita masuk di segmen di zona atensi ya. Nah, kita punya narasumber by phone, Bapak Dr. Andes Haji Hulaili Asyikin MBA, Wakil 3 Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan ya. Temanya tingkatkan perolehan ZIS, Basnas Kabupaten Serang dihimbau rangkul para ulama. Kita sapa dulu nih, narasumber kita sudah ada di ujung telepon, Bapak Haji Hulaili. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wakil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Bapak. Fitri dan teman-teman ya. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kita ganggu sebentar boleh ya Pak? Sudah sampai kantor nih kayaknya ya Pak? Sudah di kantor. Sudah di kantor. Baik, kita boleh sambil ngobrol, kemudian juga bentuk sosialisasi juga begitu ya Pak Wakil ya, untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Serang. Nah, Pak Wakil, ini kemarin sempat ada arahan juga dari Bupati begitu ya, Bapak Panji Tirtayasa kepada Basnas untuk juga merangkul para ulama, kesepuhan, para kiai. Nah, ini untuk sosialisasi agar zakatnya juga bisa merangkul para masyarakat Kabupaten Serang. Seperti apa sih Pak Wakil arahannya? Sangat dipentingkan, sangat diperlukan ya. Partisipasi daripada para kiai, para alim ulama, para ustadz dan semua elemen sesungguhnya, karena Basnas ini adalah Basnas Kabupaten Serang, tentu saja yang memiliki juga umat Kabupaten Serang gitu ya. Betul. Walaupun memang sementara ini perolehannya dari ASN, dari profesi gitu. Nah, ini kita juga sudah banyak melangkah tentu saja sosialisasi kepada semua tingkatan ya. Termasuk juga tokoh masyarakat, walaupun memang belum semuanya, baru sebagian gitu ya. Kemudian juga di perusahaan juga kita sudah sosialisasi dan membentuk UPZ. Kemudian juga bulan Oktober ini rencananya kita juga mau membentuk dan sosialisasi kepada masyarakat kita. Karena desa ini juga akan dibentuk UPZ tingkat desa. Nah, kalau untuk data secara umum mungkin ya Pak Wakil, terkait dengan perolehan ZIS di Kabupaten Serang. Nah, ini mungkin saya baca di artikel di akhir Agustus mungkin ya Pak Wakil, ini ada sebesar 15 miliar. Namun memang 90%-nya memang masih berasal dari teman-teman ASN begitu ya Pak? 15 M itu kan baru bulan-bulan ini ya. Yang kemudian tahun kemarin 2021 itu kami sudah memperoleh 18 miliar lebih. Dan diprediksi oleh kami, oleh Basnas itu untuk 2022 ini insya Allah mencapai 20 sampai 21. Biasanya nih Pak Wakil, perolehan ZIS tadi tuh biasanya dikembalikan lagi dalam bentuk apa sih Pak, penyalurannya begitu kalau dari Basnas Kabupaten Serang sendiri? Kami itu punya program ya, ada program Serang Cerdas, ada program Serang Makmur, ada program Serang Sehat, ada program Serang Takwa, ada program Serang Peduli dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau cerdas itu kan beasiswa dari SDMI, madrasah dan sebagainya, aliyah ya, termasuk juga santri, para santri itu kita berikan uangnya. Ya, kemudian juga anak-anak SD juga kita berikan alat sekolah plus uangnya juga. Gitu. Kemudian juga di Serang Peduli juga kita memberikan bantuan bedah rumah ya, bedah rumah. Kan bedah rumah itu banyak banget. Untuk tahun ini juga kalau tidak salah itu sampai 102. Ya. Itu ada kampung Basnas. Itu kampung Basnas itu 2 kecamatan, per kecamatan 20 rumah. Nah, kali 15 juta. Gitu kan. Yang kemudian setelah jadi juga kami memberikan bantuan untuk modal usaha. Dan ya kemudian juga ada
kecamatan ya. Nah, Pak Wakil, Pak Julaili, ini kan terkait dengan arahan dari Wakil Bupati, bagaimana agar masyarakat ini juga pastinya kan juga sudah berjalan begitu ya, menyalurkan zakat, namun belum disalurkan melalui Basnas Kabupaten Serang. Nah, dengan arahan merangkul para tokoh ulama, para kiai, para kasapuhan. Nah, ini bagaimana program dari Basnas sendiri dengan arahan Pak Wakil Bupati? Dengan seperti apa pendekatan yang mungkin akan dilakukan dengan tokoh ulama, para kiai dan kasepuhan sendiri nih Pak Wakil? Ya tentu saja akan kami tindak lanjuti ya, bahkan sudah kami laksanakan. Ketika kita juga memberikan bantuan terhadap guru ngaji, guru madrasah dan sebagainya sambil sosialisasi, kan? Kami juga sudah melangkah dan memang harus lebih meningkatkan pendekatan kita kepada beliau-beliau gitu kan, karena peranan penting juga dia. Dan memang ini sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Pak Wakil ketika itu juga bukan berarti masyarakat ini belum bayar JIS. Betul. Tapi memang sudah dilaksanakan dari dulu, juga sudah melaksanakan JIS itu, namun belum kepada wadahnya. Wadahnya itu kan Basnas. Kan? Ada yang resmi, yang formal sesuai dengan Undang-Undang 2023, nomor 23 2011 tentang pengelolaan zakat, itu adalah yang resmi, itu diwadahi oleh Basnas. Dan insya Allah itu sosialisasi akan kami laksanakan dengan sungguh-sungguh ya. Karena saya anggap peran-peran kiai ulama ini sangat penting banget terhadap peningkatan pengumpulan pemberdayaan daripada Basnas ini. Betul. Dan sementara ini alhamdulillah juga respon kuat dari pemerintah daerah dalam hal bupati juga sangat banget support terhadap Basnas Kabupaten Serang ini ya. Baik kebijakannya juga maupun juga telah memberikan hibah untuk operasional Basnas Kabupaten Serang. Betul. Kami sangat terima kasih sekali kepada Banda Bupati beserta jajarannya yang memberikan banyak dukungan terhadap Basnas ya. Apalagi ini sudah tanggal 14 September kemarin sudah milad Basnas begitu ya, ke-22 ya kalau tidak salah ya Pak Wakil. 22 ya, karena ya tahun 2000 ya, sekarang 20. Wah, jadi sudah 22 tahun ya milad ke Basnas. Yeah. Baik, nah ini mungkin masyarakat yang saat ini juga menyaksikan kemudian tergerak hatinya, yang mungkin selama ini memberikan ZIS-nya langsung begitu. Nah ini kan bisa diberikan kepada penyalurnya, dalam hal ini wadahnya adalah Basnas Kabupaten Serang. Nah ini bisa datang ke tingkat desa atau kecamatan begitu ya? Iya. Bu Fitri, iya. Boleh saya menyampaikan sedikit lagi? Mangga Pak. Boleh ya? Mangga Pak. Halo. Iya, silakan Pak. Kemarin ketika ada sambutan Pak Wakil Bupati, iya, di milad kami 2002 di Kecamatan Bandung, bahwa beliau mengatakan bahwa Basnas ini adalah lembaga kemasyarakatan punya umat ya. Betul. Perlu saya klarifikasi tentu saja, sesuai dengan Undang-Undang 2000, sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 2011 tentang pengelolaan zakat, di pasal 5 ya, di ayat 1, untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah membentuk Basnas. Oleh karena itu kan yang resmi itu adalah Basnas. Iya. Yang kemudian ada di ayat 2-nya Basnas sebagaimana juga di ayat 1 berkedudukan di ibu kota negara. Kemudian di ayat 3-nya di pasal 5 itu, Mbak Fitri, bahwa Basnas sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam ini kita bertanggung jawab kepada bupati. Yeah. Artinya Basnas ini betul-betul resmi diakui bahwa Basnas ini
sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri, bukan ke organisasi kemasyarakatan atau juga bukan ke organisasi keagamaan. Ini di pasal 3-nya, di ayat 3, pasal 5 ayat 3 Undang-Undang 23 2011. Gitu. Jadi sudah ada payung hukumnya begitu. Wakil mungkin lupa ya. Basnas ini katanya organisasi kemasyarakatan atau keagamaan yang punya umat. Dia memang punya umat. Kita ini menjalankan umat ya, memfasilitasi gitu umat kita, umat Islam. Betul, tapi sesungguhnya Basnas ini adalah lembaga pemerintah non struktural. Oleh karena itu kami juga diberikan bantuan dari pemerintah daerah, termasuk juga APBN bisa. Nah, ini bisa menerima juga ya. Jadi memang ada payung hukum resminya, non struktural, dan memang ini juga satu lembaga begitu ya. Betul, betul. Ini termasuk juga untuk masyarakat juga mengetahui ya terkait dengan ini struktural, kalau ini non struktural. Ya, jadi berdiri sendiri, mandiri begitu ya, Pak Wakil. Ya, mandiri. Baik. Nah, ini juga untuk masyarakat yang mungkin juga bingung apa harus datang ke Basnas Kabupaten, tapi bisa juga melalui UPZ desa atau kecamatan ya, Pak Wakil ya. Jadi bisa menyalurkan JIS-nya tadi yang terdekat. Jadi kita juga dibantu, kita ini pelaksanaannya dibantu oleh UPZ di tingkat kecamatan, di tingkat desa, juga ada di madrasah, juga ada di masjid, ada di UPT, pendidikan, ada banyak, ada di perusahaan, gitu kan. Jadi banyak. Jadi UPT ini tersebar di mana-mana. Jadi memudahkan juga untuk penyaluran ZIS-nya begitu. Jadi tidak mesti harus datang ke Basnas Kabupaten. Bisa langsung ke nomor rekening juga bisa langsung juga kita bisa. Jadi memudahkan banyak jalan. Baik. Terakhir Pak Hulaili, mungkin ini akan ada rapat begitu di jam 9, tapi sebagai penutup Pak, apa yang ingin disampaikan nih untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Serang untuk bisa menyalurkan ZIS-nya ke Basnas Kabupaten Serang? Mangga Pak Hulaili. Tentu saja harapan kami dari Basnas, mari kita bersama-sama meningkatkan, menjayakan Basnas ini, karena Basnas ini bergerak di dalam sebagai amilin untuk juga umat ya, disampaikan untuk muzaki sesuai dengan syariat Islam. Jadi banyaknya pendistribusian kita, penyaluran kita itu tergantung juga pengumpulan kan, pengumpulan JIS-nya sendiri. Kalau pengumpulan sedikit pasti saja penyalurannya juga sedikit, gitu kan. Oleh karena itu kami sangat menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, para kiai, para ulama, tokoh masyarakat, para pejabat agria dan semua muzaki tentu saja bersama-sama kan, untuk memajukan, menjayakan Basnas sendiri. Perlu diketahui juga, kami juga dibantu oleh UPZ itu jumlahnya di Kabupaten Serang ini sementara ini 223 ya. UPZ. Ya, nanti juga disambung oleh UPZ desa itu kan ada 326 juga. Banyak kan. Masing-masing desa ada satu perwakilan ya. Ada 326. Jadi sekali lagi kami sangat berharap itu support bantuannya, doanya dari pemerintah daerah tentu saja pasti, juga dari masyarakat secara keseluruhan. Amin. Itu saja barangkali. Baik. Nah, Mbak Fitri, apa yang disampaikan kurang lebihnya mohon maaf tentu saja. Dan saya billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Dr. Andes Haji Hulaili Asyikin MBA, Wakil 3 Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan dari Basnas Kabupaten Serang sudah ikut live by phone di siaran pagi kita ya, live juga di Instagram Seranggawa FM. Terima kasih yang sudah ikut nonton. Kita akan save di IGTV Seranggawa FM terkait dengan tingkatkan perolehan ZIS. Basnas Kabupaten Serang diimbau untuk rangkul para ulama ya untuk peningkatan perolehan ZIS juga. Terima kasih yang sudah ikut nonton. Ini ada Agen Fabil Natur juga, ada Agung Putra, ada Chris Bian, ada Are Gyun dan juga lain-lain.
ya, kita tidak bisa sapa satu persatu. Terima kasih yang sudah nonton. Kita lanjutkan lagi siaran pagi sampai jam